Ini terjadi sempat, ya saya alamin sendiri ketika isu-isu lagu Indonesia Raya yang dilecehkan. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Buru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, macam biasa kita akan membuat reaction ya. Jadi saya akan ajak pemirsa untuk menonton satu video yang telah dikongsikan kepada saya mengenai berapa rata-rata IQ orang Indonesia dibandingkan negara lain. Ya, jadi pemuda ini yang akan kita bahas berasal dari Indonesia dan beliau menetap di Indonesia. Jadi info yang saya dapat, beliau pernah kena kecam karena membela negara Malaysia. Penasaran kan? Biasalah kalau orang ya yang membela atau mengupdate info-info tentang Malaysia ini pasti selalu kena kecam. Tak paham saya. Jadi kita akan menonton langsung penjelasan beliau seperti apa berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Zahri dan ini adalah channel tempat saya berbagi pemikiran-pemikiran saya. Jangan lupa subscribe informasi ya yang channel ini. ada memiliki value atau nilai edukasi. Jadi ketika teman-teman menonton video ini ada manfaat yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, jangan lihat nih siapa yang nyampein, tapi lihat pelajaran apa yang bisa teman-teman dapatkan dari video ini. Nggak masalah, nggak mesti harus teman-teman itu menghafal atau mengingat semua kalimat yang saya jabarkan, nggak perlu. Ya walaupun yang teman-teman ingat di sini atau yang teman-teman pahami adalah 2 sampai dengan 3 kalimat, nggak masalah. Yang penting ada peningkatan dari pengetahuan kita setiap harinya. Karena itu akan sangat-sangat membantu sekali dalam pencapaian-pencapaian kita dalam kehidupan ini. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau ngajak teman-teman nih untuk membahas suatu data yang menarik. Jadi kita bicara tentang IQ ya teman-teman semua. Jadi kalau kita lihat nih, jadi tingkat IQ yang normal itu ada di angka 91 sampai dengan 110. Itu adalah level IQ yang normal. Nah, di atas 110 yaitu 111 sampai dengan 120 adalah tingkatan IQ yang tinggi. Kemudian 121 sampai dengan angka 130 itu adalah tingkatan IQ yang superior. Di atas 131 ke atas itu adalah tingkatan IQ yang genius teman-teman semua. Wah, negara mana tuh ya? Fakta yang menarik lainnya adalah di Amerika Serikat rata-rata IQ masyarakatnya itu ada di angka 98. Oh. Kemudian di Cina ya rata-rata IQ penduduknya itu ada di angka 100. Okay. Di Singapura, negara tetangga kita sebelah teman-teman semua, tingkat IQ rata-rata masyarakatnya ada di angka 103. Mantap. Pertanyaannya nih, berapa tingkat rata-rata IQ orang Indonesia? Nah, tingkat rata-rata IQ orang Indonesia itu ada di angka sekitar 87 sampai dengan 89. Nah, katanya nih ya, ada data yang mengatakan bahwa rata-rata IQ gorila itu ada di angka 75 sampai dengan 95. Lah, lebih tinggi gorila. Ingat ya teman-teman, ini rata-rata ya, bukan berarti semua orang Indonesia itu segitu, enggak. Okay. Berarti rata-rata IQ-nya orang Indonesia itu ada di angka segitu. 75 sampai dengan 95 itu. Nah, jadi ini menjelaskan kepada saya ya teman-teman. Jadi saya langsung, waduh, berarti memang benar gitu ya. Karena ini menggambarkan perilaku dari pengguna internet di Indonesia. Saat ini kan pengguna internet di Indonesia dikenal sebagai pengguna yang paling barbar di Indonesia. Ini menguatkan pernyataan dari dari Microsoft juga yang mengatakan bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan. Jadi teman-teman itu memang adalah fakta yang harus kita terima saat ini. Ya, karena sering sekali memang kita lihat bahwa netizen Indonesia itu adalah sangat-sangat reaktif sekali terhadap suatu informasi yang beredar. Terkadang nggak sempat ngecek terlebih dahulu. Ketika suatu informasi terkait dengan sentimental atau sisi emosional, maka langsung disebarkan. Makanya kita nggak heran kenapa orang Indonesia tuh gampang banget tertipu gitu. Karena kita tuh cenderung menelan mentah-mentah suatu informasi yang beredar,
tanpa mencari tahu dulu kebenarannya. Ini terjadi sempat, ya saya alamin sendiri ketika isu-isu lagu Indonesia Raya yang dilecehkan, yang diplesetkan, jadi nggak sopan gitu ya teman-teman semua. Itu belum ada bukti apapun, tapi netizen Indo berbondong-bondong, beramai-ramai menghujat Malaysia, mengatakan Malaysia A, B, C yang sangat-sangat bernada negatif, ya sangat-sangat tidak enak dibaca gitu ya teman-teman semua. Kemudian saya berkomentar di salah satu akun media berita. Jadi saya mengatakan bahwa jangan justifying dulu, jangan gampang dulu menghakimi, karena ini belum ada bukti pelakunya orang Malaysia. Ketika saya mengatakan hal tersebut, langsung saya mendadak diserang sama pengguna internet, dibilang saya ini adalah enggak nasionalis lah, bla bla bla, orang Malaysia dan segala macam. Ya, dan saya ya udahlah gitu, ngelus dada gitu ya. Nah, kemudian terbukti, teman-teman, selang beberapa waktu kemudian terbukti bahwa pelakunya bukanlah orang Malaysia, tapi orang Indonesia sendiri. Mungkin setelah video ini bakalan banyak yang nyerang saya, bakalan banyak yang menghujat saya, tapi Sabar Mas satu Bro. yang saya harapkan, teman-teman, kita bisa sama-sama refleksi, bisa sama-sama mengintrospeksi diri kita dari informasi atau data yang kita dapatkan ini, ya, sehingga kita bisa sama-sama meningkatkan kualitas sikap kita, kualitas pemikiran kita. Dan mudah-mudahan lewat video-video saya di channel YouTube ini juga saya bisa membantu meningkatkan kemampuan berpikir ataupun kecerdasan masyarakat kita. Dan saya yakin sekali, ya, insya Allah ke depannya ya kecerdasan ataupun intelektualitas dari masyarakat Indonesia bakalan terus meningkat jauh lebih tinggi lagi. Amin. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan ini memberikan manfaat ya kepada kita semua. Serius ya pemirsa, kejadian parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu itu memang tidak terlupakan ya bagi saya ya, karena itu satu tamparan sekali yang amat memalukan ya. Pelakunya belum dapat tapi udah koar-koar tuh ya, langsung aja tuh nyerang-nyerang orang Malaysia katanya, mentang-mentang ya bahasanya ya menggunakan bahasa Melayu Malaysia, nggak pernah terpikirkan padahal di sini juga ramai tuh orang Indonesia begitu kan. Tapi itu tadi karena tingkat kesabaran itu yang tidak pernah terpenuhi begitu ya kan. Tapi tidak semua orang Indonesia ya, ini katanya tadi rata-rata, dan memang sangat disayangkan. Lihat aja ya, beliau ini, Mas Bro ini membela atau menegur lah supaya kita itu jangan langsung termakan berita yang belum pasti begitu ya. Pelaku atau tersangkanya aja belum lagi ditangkap, jadi kita jangan langsung berasumsi ya kan, sehingga membuat kita malu sendiri. Ramai ya yang termakan kemarin ya, termakan berita yang tak pasti lagi, ada dari kalangan YouTuber ya, netizen sendiri ya, menteri juga ya kan. Kasihan sebenarnya, malu banget loh, saya malu banget, serius malu banget. Nah, yang paling parahnya itu ya tahap IQ itu ya, masa lebih tinggi IQ gorila daripada tahap IQ kita ya. Saya ini malu juga ini, karena saya juga lahir di Indonesia, mau dicelupin kemana aja pun saya tetap orang Indonesia ya kan, tetap saya lahir di Indonesia. Berarti saya termasuk dong IQ ini. Sangat disayangkan lah ya. Apalagi Microsoft pernah membuat statement seperti itu ya. Emang perlu dirubah lah cara pemikiran kita ya kan. Indonesia udah maju, pemikiran juga harus maju, mentality juga harus lebih lagi maju, harus berpikir positif ya. Jangan sedikit-sedikit, belum lagi fase, belum lagi valid, belum lagi benar, belum lagi terbukti, kita udah telan itu berita ya kan. Contohnya aja lah parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu kan malu kita ya pemirsa ya. Jadi kasihan ya brother ini ya, dia buat video begini aja udah wanti-wanti ya kan, wanti-wanti ya, lepas video ini pasti saya kena serang ini. Nah itu seharusnya kita introspeksi diri ya, kita koreksi diri kita, jangan kita terlalu barbar lah ya, menghina ya, toksik itu. Malulah kita ini kan manusia yang dikenal dengan adab
yang tinggi. Tapi kalau di sosial media pun udah kita nggak mencerminkan orang yang beradab, bagaimana negara luar atau dunia luar ya salut atau respect dengan kita. Tapi ya itu ya, bukan semua kita bisa tegur ya. Ada orang yang bisa merubah dirinya. Kita nggak bisa merubah orang ya. Hanya orang itu sendiri yang bisa merubah dirinya. Kan ya, sikit-sikit aja apalagi ya menyangkut masalah Malaysia. Aduh, dihina lah ya. Dibilang kita pengkhianat, penjilat lah, nggak nasionalisme kan. Padahal ya kan, mereka itu belum tentu itu teriak-teriak begitu juga orangnya udah pada benar. Ya kan, kasihan juga Mas Bro ini kan. Sampai dia buat video seperti ini pun diserang ya, padahal dia hanya menegur dengan baik, dengan benar, tapi diserang. Nah, itu jenis orang yang gak bisa ditegur. Ya kan, orang yang egois, yang mentalitinya harus diubah, diasah, dibersihkan, dicuci pakai sabun daya. Oke, jadi itu saja ya pemirsa di video hari ini. Semoga jangan lagi lah ya Microsoft mengeluarkan statement untuk netizen Indonesia. Please lah, malu banget lah. Please, please, please lah. Apalagi sekarang Indonesia dan Malaysia sudah damai, rukun ya. Pemimpin-pemimpinnya juga kemarin udah jumpa ya kan, saling bertemu ramah begitu, meeting ya, soal tanya jawab. Jangan lagi kita terprovokasi dengan berita-berita atau channel-channel atau isu-isu yang tidak benar. Kita asah dulu, kita cari tahu dulu kebenaran, baru kita kowar-kowar. Jangan jadi netizen yang barbar. Karena apa yang kalian lakukan itu yang akan kalian terima ya. Jangan beraninya hanya di sosial media ya, di dunia nyata nanti diciduk, dikutip, nangis-nangis, ampun pak, ampun pak, ampun bu. Tapi ini enggak semua ya. Saya yakin orang Indonesia ramai yang cerdas ya. Ramai yang cerdas, berpikiran yang positif. Hanya segelintir saja yang berpikiran seperti itu, yang toksik ya kan. Jadi itu saja ya pemirsa, nasihat saya. Kalau diterima ya syukur, kalau enggak ya sudah, itu terserah Anda ya kan. Itu hak masing-masing ya kan. Tapi alangkah baiknya kita ubah diri kita untuk lebih baik lagi. Ini udah tahun 2023. Bukalah pikiran untuk menjadi orang yang cerdas. Oke, jadi begitu saja di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.